Hai semua, balik lagi dengan saya Reski. Di materi kita kali ini kita akan membuat untuk setup bagian autentifikasinya. Nah, untuk autentifikasinya sendiri kita akan buat untuk fitur usernya ini. Nah, untuk usernya sendiri kayaknya saya akan buat satu kolom lagi, yaitu untuk kolom role-nya. Ya akan kita buat yang mana role-nya nanti ada dua pilihan, apakah dia user atau admin. Nah, kita buat dulu Pak Inam, apakah dia user biasa atau admin. Yang mana nanti untuk role-nya ini kita bisa buat untuk middleware-nya. Jadi apa saja yang bisa diakses oleh user atau user biasa, dan apa saja yang bisa diakses oleh admin. Nah, untuk sekarang kayaknya kita cuman butuh untuk melakukan setupnya dulu. Kita buat DTO sama entity-nya dan juga kita atur migration-nya. Nah, kita bisa masuk langsung ke dalam codingan. Di codingannya sendiri kita akan coba untuk atur bagian modul, controller, dan service-nya dulu untuk fitur autentifikasi yang akan kita buat. Kita bakal buka dulu untuk terminal. Sini kita masuk ke terminal. Kemudian kita lakukan clear dulu. Nah, pertama kita atur dulu untuk pembuatan modelnya. Next, generate. Kemudian kita akan generate modul dengan nama auth untuk autentifikasi. Di sini sudah terbuat dan app modulnya juga sudah terupdate. Kemudian kita buat juga untuk bagian controller yang mengatur endpoint-endpointnya nanti, yaitu respon dan juga requestnya juga. Nah, kemudian terakhir yaitu service-nya yang mengatur fungsi belakang layarnya. Kita enter, kita tunggu lagi proses pembuatannya. Nah, di sini sudah terbuat semua. Nah, ini kita butuh service-nya. Nah, karena sudah terinstall kita biarkan saja. Di sini untuk spek-nya yaitu untuk testing. Kita bisa langsung masuk ke dalam auth. Nah, di auth-nya di sini kita perlu dulu untuk buat role-nya. Kita buat untuk fitur inamnya. Nah, di sini kita bisa buat sebuah folder dengan nama inam. Di folder inamnya kita akan buat role.inam.ts, yaitu untuk mengatur inam dari TS-nya, yaitu cuman user sama admin saja. Kita lakukan ekspor inam dengan nama role. Kemudian di sini untuk user kita kasih nilainya yaitu user. Kemudian untuk admin yang mana nilainya admin. Nah, ini kita buat juga sama dengan di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi hanya ada dua role yang akan kita buat untuk sementara, yaitu untuk user sama adminnya. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat untuk migration-nya, yang mana sini kita butuh yang namanya entity-nya. Jadi kita buat folder entities. Di folder entities-nya kita buat file dengan nama user.entity.ts. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat entity-nya yang akan kita migration nantinya. Ini kita buat dulu entity, kemudian ekspor class dengan nama user, yaitu nama tabelnya nanti. Selanjutnya kita akan buat untuk kolom-kolomnya. Nah, untuk kolom-kolomnya sendiri kita sesuaikan dengan yang ada di sini, yaitu ID dengan UUID, kemudian name. Nah, name-nya mungkin kita akan tambahkan lagi yaitu unique, sama emailnya kita buat unique. Jadi kalau emailnya sudah pernah register, nantinya dia tidak bisa register lagi pakai email yang sama. Nah, kita coba atur, kita masuk lagi ke dalam codingan. Di code-nya di sini kita coba masukkan untuk primary generate column. Kita generate kolom untuk UUID dengan nama kolom ID dengan tipe data string. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu untuk kolom name. Sini kolom kita buat dia unique, true, supaya nanti tidak ada name yang sama dengan kolom name tipe data string. Nah, ini juga berlaku untuk email
Nah, kemudian untuk password sendiri di sini tipenya string. Kemudian uniknya tidak perlu. Nah, selanjutnya untuk bagian role di sini kita buat berupa enum. Ini kolom. Kemudian kita buat berupa objek di mana tipenya yaitu tipe data enum. Nah, kemudian untuk enumnya, ini kita perlu import dari enum role-nya. Nah, ini kita perlu import di sini yaitu role enum yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya untuk default-nya, jika enumnya tidak diisi atau kolom role-nya tidak diisi, default-nya itu dia cuma berupa role dengan role user atau cuman user biasa. Nah, selanjutnya di sini untuk nama kolomnya role untuk nilainya. Nah, kemudian untuk dua kolom lagi created that column. Waktu pembuatan dari filenya kita buat di sini created at nama kolomnya dengan tipe data date dan updated at kapan terakhir kali data tersebut diupdate. Update that column updated at dengan tipe date. Nah, jadi seperti ini untuk kolom-kolomnya. Ada kolom ID, name, email, password, role, created at, dan juga updated at. Nah, tahap selanjutnya kita coba jalankan migration-nya dulu. Kita masukkan untuk kolom-kolom yang kita buat di sini masuk ke dalam migration. Nah, untuk migration sendiri kita jalankan dulu Apache dan MySQL. Kita jalankan database-nya, kemudian masuk ke terminal. Kita clear dulu. Kemudian kita jalankan perintah yang kita buat kemarin yaitu npm run migration generate. Kita generate migration baru. Kemudian di sini kita masukkan ke folder source, kemudian slash migration, kemudian slash nama filenya ini database. Oke, kita coba enter. Nah, kita tunggu proses generate-nya, dia bakal masuk ke folder migration yang ada di sini. Sudah. Aduh, ini kayaknya saya salah. Kenapa aku buat folder di sini? Kita hapus dulu. Salah untuk perusahaan migration-nya, harusnya pakai S di terakhir. Ini saya clear lagi, kita buat migration ulang lagi. Sini S di bagian terakhirnya. Nah, kita tunggu lagi proses generate-nya. Di sini berhasil dan migration kita bisa cek kolom-kolomnya dengan di sini kolomnya ada ID, varchar 35 yaitu untuk UID, nah name dengan varchar, email varchar, dan password varchar. Nah, dan role-nya itu enum, user sama admin. Kemudian sini kita masukkan juga untuk date time, untuk current timestamp-nya yaitu waktu terakhir kali data tersebut diupdate, dan di sini kapan terakhir kali data tersebut diupdate dan ditambah nantinya. Nah, ini updated current timestamp yaitu kapan terakhir kali data tersebut diupdate. Yang ini kapan terakhir kali atau kapan data tersebut dibuat. Dan juga di bagian akhir sini kita buat unique index untuk bagian name sama email. Nah, primary key-nya itu ID yaitu kolom UID kita. Nah, ini sudah aman untuk query-nya. Kemudian kita tinggalkan untuk migration yang sudah kita buat di sini. Kita masuk lagi ke dalam terminal. Kita clear dulu. Kemudian jalankan npm run migration -2 run. Di sini untuk usernya sudah terbuat dengan baik. Untuk migration-nya kita cek di dalam database. Kita buka phpMadmin. Kita bisa buka yang block nest. Kita buka bagian user. Di sini sudah masuk ID, name, email, dan juga password dan juga role-nya.
dan created at dan juga updated at. Jadi untuk make listennya sudah berhasil dan strukturnya juga sudah benar semua. Ini name dan juga email kita buat unik. Dan role-nya di sini cuma user sama admin saja. Nah, karena di sini untuk bagian usernya sudah kita buat, tahap selanjutnya kita akan buat untuk validasinya, yaitu untuk DTO-nya. DTO untuk register dan juga DTO untuk login. Kita masuk ke dalam codingan lagi. Kita akan buat folder di out-nya, yaitu folder untuk DTO. Buat folder DTO. Kita buat file. Nah, ini untuk register .dto.ts. Kita buat dulu untuk fungsi registernya. Di sini kita ekspor kelas dengan nama register DTO. Kemudian untuk validasinya, validasi pertama mungkin untuk name kita buat 2 is string, yaitu kolomnya cuma berupa tipe data string, dan juga is not empty, tidak boleh kosong. Untuk kolom name dengan tipe data string. Kemudian untuk email, nah untuk emailnya sendiri is email, format inputan kita harus berformat email, dan is not empty, tidak boleh kosong. Ini untuk email dengan tipe data string. Nah, kemudian untuk password, nah passwordnya sendiri kita akan buat dia lebih kompleks, dimana untuk password kita buat is not empty, jangan dibuat kosong. Kemudian kita kasih minimal length-nya, panjang passwordnya itu ada 8 karakter minimalnya. Nah, kemudian kita buat passwordnya itu lebih kompleks, yaitu kita buat seperti matches. Nah, di mana sini saya akan buat berupa regex. Jadi regexnya itu semua datanya harus ada huruf kapitalnya, minimal ada 1. Dan kita buat kayak gini, A sampai Z huruf kapital. Kemudian untuk message-nya, pesannya nanti, sini untuk pesannya password minimal ada 1 huruf kapital. Nah, untuk matches di passwordnya, kemudian match yang selanjutnya yaitu minimal ada angka 1 sampai 9. Minimal ada angka di dalam password kita. Nah, kemudian matches yang terakhir minimal ada 1 karakter spesial. Nah, caranya untuk karakter spesial kita bisa masukkan di sini not huruf kapital A sampai Z, kemudian huruf kecil A sampai Z, kemudian 0 sampai 9. Oh ya, di sini harusnya 0 sampai 9 bukan 1 sampai 9. Ini password minimal ada 1 karakter spesial. Seperti mungkin tanda seru, garis penghubung dan seterusnya. Nah, ini untuk kolom yaitu password dengan tipe data string. Nah, kemudian untuk role-nya kita buat dia is enum dengan objeknya yaitu ambil dari role. Nah, ini opsional ya, tidak harus diisi. Jadi dia bisa diisi, bisa tidak. Nanti kalau tidak diisi dia akan ambil role-nya itu role user biasa. Nah, ini untuk role dengan output berdasarkan enum yang kita buat yaitu di role-nya. Seperti ini. Nah, jadi ini sudah aman untuk registernya. Nah, kemudian detail untuk login. Kita buat lagi login.dto.ts. Nah, untuk loginnya sendiri kayaknya cuma butuh 2 inputan yaitu email sama password saja. Sini ekspor kelas login DTO. Kita buat untuk isi emailnya. Dia harus berbentuk
untuk email yang kita inputkan dengan email titik 2 string. Kemudian isi emailnya ini pakai huruf kapital di awalannya, bukan yang ini. Nah, kemudian untuk password paling kita buat dia is string sama is not empty. Dan di sini juga kayaknya kita harus masukkan is not empty-nya juga. Ini untuk inputan password dengan tipe data string. Seperti ini untuk DTO kita dan entity yang kita buat. Nah, di video berikutnya kita akan buat untuk fitur registernya. Dan kita akan coba untuk melakukan enkripsi dari passwordnya di dalam fitur registernya nanti. Jadi, jika ada yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.